Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kemarin kita memulai membahas syurutus sholati, syarat-syarat sholat. Kalau jumlahnya ada 9. Islam balik berakal. 3. Suci badan dari hadas dan najis, suci pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat, niat. Cuma niat diperselisihkan, ada yang masuk ke dalam syarat, ada yang memasukkannya ke dalam rukun sholat. Tapi dalam hadis tidak disebut seperti itu kesimpulan ulama aja. Kita membaca hadis kemarin baru tentang menutup aurat, kemudian tentang apa lagi itu? Baju, masih sekitar aurat ya, menutup aurat. Sekarang 226 ya. Masuk ke dalam bab kiblat ini sebetulnya. Cerita tentang kiblat ini. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala. Jadi Amir bin Rabi'ah ya. Rabi'ah itu bapak-bapak laki-laki. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kunna itu dahulu kami pernah bersama Nabi gitu. Ya. Kunna itu. Kana yakunu. Kunna kami telah berada bersama Nabi. Fi lailatin mudlimatin. Iya, lailatin mudlimah. Fa'ashkalat alainal kiblatu. Ashkalat masdarnya iskal, kesulitan. Iya, kesulitan di sini. Fasallaina falama tala'atis syamsu idza nahnu sallaina ila ghairil qiblati. Iya, oke. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fi lailatin mudlimah, pada malam yang gelap. Fi lailatin mudlimah, pada suatu malam yang gelap. Fa ashkalat alaina. Ashkalat alaina itu kami kesulitan. Fa ashkalat alaina, kami kesulitan. Gitu. Al-kiblatu menentukan kiblat. Fa askalat, kami kesulitan, alaina atas kami. Fa askalat alaina. Sebenarnya askalat itu fiil. Oke. Alaina maf'ul bih. Tapi menggunakan jar majrur. Fa'ilnya al-kiblatu. Kiblat. Iya. Fa askalat alaina al-kiblatu. Kami kesulitan menentukan arah kiblat. Namun fasallaina, kami salat. Fasallaina, kami melaksanakan salat. Nah. Oke. Falama maka ketika tola'atis syamsu, tola'at itu terbit. Ya. Falama maka ketika tola'at terbit asy-syamsu, matahari. Idza nahnu, di sini idza diterjemahkan ternyata. Ternyata kami, idza nahnu, ternyata kami shalaina ila ghairil qiblah. Shalaina, kami salat ila ghairil qiblah, bukan ke arah kiblat. Madhab mana tuh? Namanya
Idza ternyata nahnu kami salaina kami salat ila ghairil kiblah menghadap bukan ke arah kiblat. Lalu fanazalat lalu turunlah ayat. Fanazalat lalu turunlah ayat. Ini asbabun nuzul berarti cerita ini asbabun nuzul. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aina ma kemana saja tuwallu engkau hadapkan. Walla menghadapkan, memalingkan. Fa aina ma maka kemana saja tuwallu engkau hadapkan. Tuwallu engkau menghadap, ya engkau menghadapkan. Fa aina ma kemana saja tuwallu engkau menghadap, pasamma maka di sanalah. Ini kalau sama dengan summa beda ya. Pasamma maka di sanalah wajhullah wajah Allah. Udah wajah Allah aja, gak usah diterjemahin macam-macam. Maksudnya Allah sebenarnya. Wajhullah itu wajah itu mewakili seluruh totalitas ya. Wajhullah wajah Allah. Seperti ini wajah tuh aku hadapkan wajahku. Ya maksudnya totalitas diri, totalitas diri. Arajat Tirmidzi tapi wadha'afahu, mendhaifatkannya. Cuman kan didukung dengan ayat hadis lain. Jadi begitu ceritanya. Kami ma'an Nabi, kami pernah bersama Nabi SAW fi lailatin mudlimah pada suatu malam yang gelap, fa ashkalat lalu kesulitan alaina atas kami al-kiblatu menentukan arah kiblat. Namun fasalaina kami salat saja. Fasalaina lalu kami salat. Falama maka ketika tola'ati syamsu matahari terbit, tola'at terbit asyamsu matahari ya. Idza ternyata nahnu kami salaina kami salat ila ghairil kiblah kepada kiblat yang salah, bukan kepada arah kiblat. Bukan kepada arah kiblat. Panazalat lalu turunlah ayat fa ainama kemanapun tuwallu engkau hadapkan fasamma maka di sanalah wajhullah wajah Allah. Karena itu salat itu memang kiblat itu termasuk syarat salat, tapi bukan substansi salat. Oleh karena itu ketika kiblat kaum muslimin waktu ke Madinah itu pindah, pertama kaum muslimin menghadap ke Masjidil Aqsa waktu di Mekah itu 16 bulan ke Masjidil Aqsa. Lalu setelah ke Madinah di tahun kedua Hijrah ada kasus itu. Salat yang 4 rakaat, 2 menghadap Masjidil Aqsa. Lalu ada perintah lalu ketika orang sholat yang menghadap ke Masjidil Aqsa, ada orang berteriak, "Hei!" gitu. "Fawalli wajhaka satra Masjidil Haram." Maka 2 rakaat berikutnya menghadapnya ke Masjidil Haram. Diabadikan masjid itu masjid kiblatain, masjid 2 kiblat itu dimonumenkan. Pada saat berpindah kiblat itu orang-orang Yahudi itu gaduh. Ini Muhammad melakukan skandal, gitu kira-kira. Gaduh itu ribut. Asalnya dia senang karena kiblatnya sama ke Masjidil Aqsa. Tapi kok dia jadi pindah? Nah, udah mulai kurang nyaman dia. Lalu turunlah surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Yang sebenarnya kebajikan itu bukan sekedar madhab ngetan, madhab ngulon. Memang menghadap kiblat itu penting. Memang penting, tapi bukan substansi, bukan yang terpenting. Kamanapun kamu menghadap di situ arah. Itu sekedar metode aja kiblat itu. Sesuatu
cara, wasilah, bukan substansi. Tapi bukan berarti nggak penting, ya penting juga. Tapi bukan sekedar madhab ngetan madhab ngulon kebajikan itu. Bisa dilanjutin kepanjangan. 227 sekarang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Jadi mubtadanya ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Ma apa saja. Di sini yang dimaksud ma adalah kira-kira apa? Bisa dikira-kirakan ruang. Ma di sini bisa diisi dengan maknanya ruang. Jadi area ruang bainal masyriq antara timur wal maghrib dan barat itu kiblat. Tirmidzi dan dikuatkan oleh An-Bukhari. Ma bainal masyriq, ruang antara timur wal maghrib dan barat adalah kiblatun. Iku kiblat. Jadi sebetulnya kalau menghadap ke sana, ke barat, apakah kalau kita kan jauh banget dari Mekah itu. Kalau ditarik benang belum tentu lempeng kita itu. Apa masalahnya? Enggak, sebetulnya juga usah masalah bener sih kemarin tuh. Enggak harus dipindah-pindah juga sebetulnya kalau sedikit. Iya. Enggak usah lah. Kebetulan al-hikmah itu pas sih. Hebat al-hikmah itu. Diuji dengan segala macam akurat. Di mana sekarang Ka'bah posisinya? Mekah di barat. Pokoknya ke barat aja kita. Enggak akurat banget juga apa-apa karena kita kan jauh. Pokoknya ke arah sana. Pokoknya ruang antara timur dan barat itu kiblat. Jadi enggak usah mempersoalkan betul gitu. Wah ini kayaknya kurang pas nih. Oh ini kurang pas. Tapi selama bisa akurat sih why not juga sih. Why not juga. Tapi jangan persoalan betul gitu urusan gitu tuh. Sampai menyebut-nyebut nggak sah itu. Ya relatif lah ke arah ada mencong ke kanan sedikit, mencong ke kiri sedikit, ya atur aja. Atur aja. Nah itu. Yang begitu-begitu itu pernak-pernik agama, bukan substansi agama. Nggak soal benar tentang urusan pernak-pernik gitu. Kemudian wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala Wa an Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca Rasulullah ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala rahilatihi. Ala rahilatihi. Kalau rohala itu bepergian, kalau rohilah alat bepergian, kendaraan maksudnya. Rohilatun untuk kendaraan. Haitsu tawajjahat bihi. Haitsu tawajjahat bihi. Jadi dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat aku melihat Rasulullah. Nah, maf'ulun bih itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Dia salat. Berarti itu hal dalam keadaan sedang salat. Yusolli dia salat ala rohilatihi di atas kendaraannya. Ala rohilatihi di atas kendaraannya. Nah ini nanti jadi dalil boleh sholat di pesawat, di kereta, di mobil.
haitsu tawajjahat bihi, kemana saja kendaraan menghadap. Haitsu tawajjahat bihi, kemana saja kendaraan menghadap. Ini baru satu hadis ya, tentang salat di kendaraan. Jadi hadis pertamanya adalah dalam Bulughul Maram ini, haitsu tawajjahat bihi, kemana saja kendaraan itu menghadap. Nah, cuman zada al-Bukhari. Nah, menambahi al-Bukhari, Imam Bukhari menambahi ada kalimat begini, yumi'u ya, yumi'u bira'sih. Yumi'u itu memberi isyarat. Yumi'u dia memberi isyarat bira'sih dengan kepalanya, maksudnya nengok, kepalanya menghadap ke kiblat. Misalnya kita mau ke timur, sholatnya itu menghadap ke kiblatnya. Isyarat aja, kan kiblat di belakang nih. Kita mau ke Surabaya, Allahu Akbar. Pertama aja sekali. Selanjutnya ya kendaraan ke sana. Ini tambahkan Bukhari begitu. Yumi birasi walam yakun yasnauhu fil maktubah. Cuman ada kalimat begini di Bukhari. Walam yakun dan tidak ada yasnauhu, walam yakun yasnauhu, dan beliau tidak mengerjakannya fil maktubah dalam sholat wajib. Walam yakun, jadi nanti ada dua versi dari hadis-hadis itu, ada dua fikihnya itu, ada dua. Walam yakun dan tidak ada yasnauhu, beliau melakukannya fil maktubah dalam sholat wajib. Jadi ini Rasulullah lakukan dalam sholat sunat. Nanti para ulama menyimpulkan ya wajib juga boleh. Akhirnya begitu kesimpulannya itu nanti. Tapi sampai hadis ini kita menyebutkan dalam sholat sunat. Nah di sini hilaf, memang ulama juga membahas ini. Wali Abi Dawud min hadisi Anasin. Dari Abi Dawud dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Wa kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqiyatihi al-qiblata. Istaqbala binaqatihi ya al-qiblata. Fakabbara summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Wajhu rikabihi. Iya. Oke. Dari Abi Dawud min hadisi Anas, dari hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Wa kana adalah Rasulullah idza safara, apabila bepergian, apabila safara bepergian, fa'arada an tatawwa'a, fa'arada ketika dia ingin an yatatawwa'a, salat sunat. Tatawwa itu salat sunat ya, maksudnya salat tatawwu. Kata lain dari sunat itu tatawwu. Ada mandub, ada tatawwu, ada mandub, ada sunat. Faroda ketika dia ingin an yatatawwa'a, melakukan salat tatawwu, salat sunnah. Istiqbala binaqiyatihi. Istaqbala yastaqbilu, menghadapkan binaqatihi untanya. Naqatun kan unta di surat As-Samsi. Al-Lail. Naqatallahi wa suqyaha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim wala yakhafu uqbah. Naqatun tuh
Unta itu bahasa Arabnya banyak katanya. Yang benjolnya 2, punggungnya 2 lain sebutannya. Yang punggungnya 1 lain. Yang unta merah yang umur 2 tahun lain unta itu. Kita mah nggak tahu karena taunya ibil unta. Sampai ada 50 katanya nama unta bahasa Arabnya itu. 50 macam dengan kondisi berbeda-beda. Sebagaimana kita tahu salju, tahu nggak kita salju? Tahu saljunya itu aja. Tapi orang Eskimo tahu salju itu puluhan macam. Oh ini salju ini salju ini salju itu macam. Beda kayak gitu. Dan satu bentuk salju punya nama. Iya, pohon juga sama gitu. Kita mah nggak tahu pohon itu. Ternyata macam-macam, ada laki, ada dari luar negeri lain lagi ceritanya. Aglonema tuh. Taunya kita aglonema aja satu macam. Tukang pohon kan bisa tahu puluhan macam itu. Kayak gitu, pisang kayak gitu. Taunya pisang raja aja. Tapi tukang pisang ngerti. Tidak ada tahu, ada paham. Ada bisa, ada ahli. Oke, wali Abi Daud dan Megadun min hadis Anas wa kana apabila idza kana adalah idza safaro apabila safar dan adalah nabi adalah Rasulullah idza apabila safar fa'arada lalu dia ingin an yatatawa'a salat sunat istaqbala binaqatihi dia menghadapkan untanya al-kiblata ke kiblat. Dia mengarahkan ke kiblat aja. Fakabbir. Kemudian beliau takbir salat. Setelah itu mah bebas. Sekali doang sama dengan yang tadi. Ini prakteknya. Iya, summa shalla, kemudian salat haitsu kemanapun kana wajhu rikabihi, kemanapun arah kendaraannya. Haitsu kemanapun, haitsu kana, kemanapun wajhu rikabihi, arah kendaraannya. Pertamanya diarahin, diusahain. Kalau mobil sendiri bisa dah, sendiri bisa. Atau pakai yang tadi, cukup yang tadi syarat aja. Ada 2 macam. Nanti kesimpulannya apa kesimpulannya? Menghadap kiblat itu diusahakan sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, ya sebisanya aja. Bagaimana caranya? Apakah dengan kendaraannya di awal dihadapkan dulu? Apakah kita ketika takbir pertama menengok ke sana dulu? Tapi kalau cerita kiblatnya kendaraannya ke arah barat sih nggak ada soal kalau itu mah. Ini kalau selain ke arah barat ini ceritanya ini. Kalau kendaraan menghadap ke barat nggak usah dibahas. Udah enak itu mah. Apalagi lebih enak. Allahu Akbar. Seperti isyarat. Setelah itu enggak. Sebenarnya itu effort tuh ada effort lah, ada usaha lah. Ada usaha untuk mewujudkan syarat menghadap kiblat itu sebenarnya. Bahwa kita ini punya kiblat nih. Caranya gimana aja diusahakan. Kalau ke hutan tidak bisa ke arah mana, iya tinggal diskusi kira-kira mereka kemana. Menurut saya ke sini, ayo ke sini aja. Ternyata salah ya sudah. Iya. Jadi yang gitu-gitu itu nggak soal bener lah. Tapi tetap usaha itu memang ada sebisa secukupnya. Ini tentang kiblat ya. Hari baik. Wa an Abi Sa'idil Khudri. Wa an Abi Sa'idil Khudri. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini pendek-pendek hadisnya. Al ardu kulluha masjidun. Al ardu kulluha masjidun. Illal maqbarata wal hammama. Illal maqbarata wal hammama. Illal maqbarata wal hammama. Illal maqbarata
makbarata wal hammama. Iya. Bumi itu al-ardu, nah mubtada ya. Bumi itu kulluha, kalau kulluha bukan khobar, tapi badal. Al-ardu bumi itu bukan badal, apa namanya? Taukid ya. Kulluha semuanya, kulluha semuanya. Taukid mengikuti yang ditaukidi. Al-ardu ropa kullu, jangan kula atau kuli. Kulluha semuanya. Khobarnya masjidun. Masjid itu semuanya, bumi itu semuanya adalah masjid. Tuh, bagi orang Islam itu semua hamparan bumi itu dianggap sebagai masjid. Ilal makbarah, kecuali kuburan, itu bukan tempat sujud. Wal hammam, dan WC. Ada satu lagi ya, tanggung di terakhir 231. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha fi'il, rasulu fa'il. Maf'ul bihnya an yusolliya, itu fi'il mudhari dimasuki an, jadi an berfungsi sebagai masdariyah. Jadi posisinya masdar kalau gitu isim dan menjadi mansub. An yusolliya, salat fi sab'i mawatina. Iya. An yusolliya fi sab'i mawatina. Mawatina jama dari waton. Waton itu tanah air ya. Mawatin, tapi di sini maksudnya adalah tempat. Mawatina itu. Al-mazbalah. Al-mazbalah. Ini kalimat baru diulang, al-mazbalah. Al-mazbalah. Wal mazzarah. Wal mazzarah. Ini juga kalimat baru diulang wal majzarah. Wal majzarah. Wal maqbarah. Wal maqbarah. Wa qari'atit tariqi. Wa qari'atit tariqi. Wal hammam. Wal hammam. Wa ma'atinil ibil. Wa ma'atinil ibil. Wa ma'atinil ibil. Wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala. Satu lagi bawah, la tusallu ilal kuburi. La tusallu ilal kuburi. Wala tajlisu alaiha. Wala tajlisu alaiha. Oke, sampai situ ya. Sampai situ. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha itu melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalliya, salat fi sab'i mawatina, di 7 tempat. Fi sab'i mawatina. Mawatina tidak dibaca mawatini karena ghair munsharif, wajan mafaila. Maqaida, masajida, mafaila, maqaida, masajida. Itu ghair munsharif tuh kalau wajahnya kayak gitu tuh. Tidak boleh kasroh dan tidak boleh tanwin. Di al ismu la yansharif istilahnya itu, atau isim ghair munsharif. 1, mazbalah, tempat sampah, ya iyalah. Al-mazbalah di tempat sampah, wal majzarah, majzarah di tempat jagal hewan, wal majzarah di tempat jagal hewan, wal makbarah jelas itu di kuburan, wa qari'atit tariq di tengah jalan. Ya iya gak boleh ya. Nah itu tuh gak boleh itu dipakai tuh, jalanan dipakai jembatan tuh gak boleh Pak. Itu ganggu orang lain. Nah ini gimana kalau nggak muat kan? Keren Pak. Nah itu kan tinggal diatur nanti gimana Cak. Kan nggak muat. Intinya itu wakori ati torik itu nggak boleh di tengah jalan. Cuman kalau sendirian dan rame soalnya. Nah kecuali dialihkan jalannya itu boleh. Kalau dikasih dialihkan boleh. Tapi kalau sekonyong-konyong dipakai Hajatan misalnya. ya sebentar ya, dipikir-pikir nih, dipakai sholat aja gak boleh jalan tuh, mesti dipakai hajatan. Mikir. Dalam Islam itu kepentingan umum itu diutamakan.
Coba orang bisa masuk surga dalam hadis udah pernah baca ya. Gara-gara motong dahan yang meroyom ke jalan, yang menghalangi jalan. Ini persoalan umum itu penting, bahwa penting. Iya. Termasuk iman adalah memungut duri dari jalan. Memungut duri dari jalan. Kenapa? Umum, keselamatan umum itu. Bisa kan diperhatikan ke kita, lampu merah itu kan keselamatan umum itu. Ya, harus ke sana dong. Harus ke sana. Lampu merah, parkir di letter S kan udah jelas itu menghalangi keselamatan umum. Orang yang ngaji harus menghindari gitu, harus taat aturan itu sebenarnya itu. Kecuali subuh. Ini kalau melihat teks-teks hadis itu mengajarkan, kalau disimpulkan keselamatan umum itu diutamakan dalam Islam itu. Misalkan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu menaik dan bertambah. Misalkan al-iman itu terbagi beberapa cabang. A'laha yang paling tingginya adalah mengucapkan qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling sederhananya imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Itu termasuk bagian dari iman umum itu. Tadi apa? Orang masuk surga gara-gara menyingkirkan dahan yang menghalangi merintangi jalan. Di sini disebutkan sholat aja di jalan tuh kagak boleh. Apalagi yang lain kan mas. Itu mafhum apa namanya Pak? Bukan. Ayo kan mafhum itu ada mafhum mukhalafah tuh yang sebaliknya. Mafhum muwafaqah yang setara. Daging dengan daging babi, lemak babi setara itu. Ada yang lebih itu. Mengatakan kepada orang tua itu gak boleh, apalagi mukul, itu namanya mafhum aulawi. Mafhum aulawi, pemahaman yang lebih tinggi, Lagi kurban daging masukin ke bawah. Aulawi. Salat aja kagak boleh, apalagi buat itu. Tuh, satu lagi juga yang sering masih kita langgar itu. Lagi adzan baca Quran aja harus berhenti, apalagi ngobrol. Aulawi itu, mafhum aulawi. Jadi kalau yang sederhananya nggak boleh, yang lebih parah lebih nggak boleh gitu maksudnya. Aulawi, mengatakan kepada kedua orang tua nggak boleh, apalagi memukul. Itu aulawi namanya, mafhum aulawi. Oke. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang an yusalla bersolat fi sab'i mawatin, di 7 tempat. Al-mazbalah, tempat sampah. Majzarah, tempat jagal hewan. Wal makbaroh, di kuburan. Wa qari'atit thariq, di tengah jalan. Wal hammam, di WC, jelas ya, di WC hammam. Tapi kalau nggak pakai alif, nggak pakai tas hamam, itu burung dara. Hamamun, burung dara. Nggak pakai alif, nggak pakai tasdid ya. Hamam, burung dara itu. Ma'atinil ibil, kandang unta. Ma'atinil ibil, kandang unta. Wa fauqa dhuhri baitillahi ta'ala, dan di atas di atas Ka'bah. Dan di atas Ka'bah. Lagi pula ke siapa yang mau ke atas sih sebenarnya sih? Kalau di atas kuburan jelas-jelas sudah takutnya iya nggak boleh tuh. Tapi kalau masjid yang depannya ada kuburan, Yang di belakangnya ada kuburan gimana Pak? Banyak. Yang nggak boleh menghadap ke kuburan. Nah, yang minimalnya kalau tidak ada tembok, kalau ada tembok sih enggak, kalau ada tembok. Tapi kalau di atas kuburan tuh di situ
sering mau tuh kan. Pernah ya. Nggak boleh. Nah, saya nggak sholat di situ karena di pelampangnya itu di atas kan kurang ngaji. Ya, Iya. itu di atas kuburan. Sholat juga pada di situ ya? Ada sholat di situ. Saya juga anak-anak sering begitu. Kan saya kalau nginep di situ saya tukangnya dari sejak kecil. Namanya belum ngaji ya. Sebenarnya dipikir-pikir kan ada musola apa di situ, kenapa nggak ke musola? Waktu itu belum ada musola. Oh, belum ada musola. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada musola ya, udah. Ada perbaikan. Udah lah. Jadi sekarang nggak pernah ngikut saya. Iya begitu. Ini kan nggak usah pakai tafsir, nggak usah pakai apa ini mah kalimat begini mah kan Nabi melarang di 7 tempat. Masa harus ditafsirkan itu pertama nggak boleh sholat di tempat sampah. Nggak usah kasih tafsir, itu mah tuh udah jelas banget. Terus di atas kuburan, apa pakai tafsir? Nggak usah, kan udah jelas itu mah. Itu namanya muhkam, bukan kalimat gaya bahasa apalah, nggak ada ini mah. Kalimat-kalimat yang lugas lah. Apa harus ditafsirkan itu tengah jalan. Logika juga mendukung. Apalagi kandang onta, ya kan nggak usah ditafsirkan. Macam-macam. Iya. Kadang udus, kadang sapi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu silakan.